ini kan bersidang nih, tapi Iya. Insanul pengen mempertahankan rumah tangganya. Nah, apa mungkin dari abang sebagai kuasa hukum langkahnya nih untuk mempertahankan agar mungkin gugatannya ditolak atau justru tidak jadi bercerai, apa mungkin? Jadi kalau kita lihat kan yang namanya gugatan perceraian itu kan dari hasil dia mengajukan gugatan itu kan pasti ada alasan dan sebabnya, ya kan, semua tuh ada dasarnya kan. Nah nanti tentunya di dalam sebelum proses sidang tentu ada juga yang namanya pertemuan mediasi dulu. Mediasi ini juga nanti dihadirkan para pihak. Nah para pihak itu nanti kalau hadir tentunya akan dipertemukan. Nah lewat dari itu kalau memang tidak ada kesepakatan mediasi, ya nanti ada hakimnya nih, hakim mediasi yang melihat keadaan pertikaian kedua belah pihak, ya tentunya tergugat dan penggugat, ya. Nah dua-dua orang ini nanti dipanggil duduk bareng, terus nanti mereka para pihak berdua melakukan satu pembicaraan yang artinya itu yang memang lebih 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 kelihatan seperti apa nanti naturalnya kan gitu. Nah kalau memang benar-benar dari pihaknya Mawa memang benar mau berpisah, tentunya mediasi ini gagal. Ya, mediasi ini gagal, terus akhirnya lanjutlah ke proses sidang. Nah, dari proses sidang itu udah langsung tuh nanti dibacakan lah gugatannya dia. Setelah itu nanti ada pembuktian, saksi dan lain-lain, nanti persidangan itu berjalan. Nah, itu nanti kita tinggal Mas Iksanul tinggal bisa membuktikan apa saja yang diberikan dan bagaimana nanti prosesnya. Itu ikutin aja. Nah kalau yang namanya tidak mau bercerai itu boleh-boleh aja, tapi balik lagi semua itu tergantung bagaimana di fakta sidang nanti. Kalau kira-kira juga hakim melihat ini masih bisa dipersatukan, tentunya pasti gugatan itu pasti ditolak karena memang satu unsur dan syarat-syarat ketentuan untuk dikabulkan satu persidangan perceraian tentunya ini harus memenuhi persyaratan, memenuhi unsurnya. Jadi nggak selalu semua gugatan perceraian itu dikabulkan oleh majelis hakim karena memang harus ada penguat alasan yang diperkuat dari fakta sidang nanti, mau itu saksi nanti terus alat buktinya dan lain-lain nanti kan dihadirkan di sana semua. Nah, nanti kita memberikan fakta di dalam proses sidang itu gitu loh. Nah, kita tinggal kita lihat seperti apa, kita tunggu aja nanti prosesnya. Kalau memang bisa selesai di mediasi, kalau nggak bisa tandanya proses sidang berjalan. Tapi emang upaya preventif, Mas, ya? Kenapa? Upaya preventif sebelum nggak perlu sampai persidangan lah, upaya preventif. Iya, kalau saya kan di sini cuma sebagai PH-nya Mas Insan. Mas Insan maunya seperti apa dan nanti bagaimana. Kalau memang nanti proses mediasi kebetulan Mas Insan bisa ketemu sama Mawa dan ngobrol tanpa orang lain, kan di situ ada hakimnya, hakim mediator di situ. Mediasi itu kan sebagai penengah di situ, mendengar, melihat dan semuanya. Ada apa sih sebenarnya masalah rumah tanggamu tuh? Bagaimana sih kan gitu. Jadi nggak ada orang lain kan? Nah nggak ada orang lain, silakan ngobrol lah berdua. Tapi kalau nanti para pihak nggak datang, misalnya Mas Insanul datang, Mawanya nggak datang, ya udah tetap dikasih panggilan lagi kedua. Kalau juga nggak datang, ya udah nanti akan lanjut proses sidang. Kalau enggak, kalau dia tolak mediasinya juga bisa. Penggugat menggugatan cerai dia tolak mediasinya juga boleh, bisa tolak. Jadi lanjut persidangan. Berarti abang akan mendampingi dengan nanti juga dengan dalil-dalil bukti hukum yang ada ya bang, seperti itu dalam artian. Iya, jadi kalau kita mendampingi itu bagaimana nanti prosesnya step by step kan, bagaimana berita acara sidang itu. Jadi kita lihat dulu kalau memang nanti di mediasi kita juga nggak ikut, saya juga nggak ikut nanti karena mereka di dalam mediasi ini mereka berdua lah yang bisa, para pihak aja datang. Jadi nggak ada orang lain nanti bagaimana itu proses. Tapi Insan akan datang nanti San, saat mediasi nanti. Ya, insya Allah kalau diminta. Oke, Insan, apa mungkin pesan khusus lu kepada Mawa ini dari hati lu mungkin yang terdalam agar Mawa mungkin mau mengurungkan niat untuk menggugat cerai atau luluh nih hatinya, apa mungkin pesannya, Insan? Ya kalau dari saya sendiri sih
jangan dengerin orang lain, jangan terlalu banyak dengerin orang lain. Orang itu cuma bisa memahami dengan apa yang cuma mereka lihat aja gitu. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan lain ya kan, ya banyaklah pasti orang-orang yang ingin menunggangi. Ya sih kita lihat dengan udah banyak contoh. Jadi saya harap ya mau bagaimanapun ini kan urusan rumah tangga, yang penting rumah tangga kita, urusan privasi, urusan yang sebaiknya orang lain tidak mau tahu. Ya kan, adapun kan dibilang kenapa sering media semua segala macam. Ya karena apa yang saya buat semuanya nggak didengar. Ya saya berharap sebenarnya di sini ada tools bisa dipakai supaya bisa didengar gitu kan. Karena kalau cuman dari chat atau mungkin dari komunikasi dua arah yang secara tertutup kadang-kadang nggak didengar ya kan. Jadi kita di sini berharap sebenarnya bukan dengan adanya media bukan dijadikan alat buat ngebangun narasi-narasi yang membenturkan. Kita berharap di sini sebenarnya gimana caranya bisa ketemu gitu. Kalau misalnya memang ini nggak mau panjang, memang tujuannya baik, kita selesaikan secara tertutup, kita ngobrol empat mata. So, terakhir saya mau nanya, mediasinya kapan rencana? Belum tahu sih kalau itu belum. Oke.